Al-Quran disebut sebagai cahaya yang akan membimbing kehidupan kita. Surat Al-Alaq ayat 1-5 menjelaskan keutamaan membaca bagi seorang muslim. Manusia diwajibkan untuk membaca dan menuntut ilmu agar dapat memahami, mempelajari, serta menghayati sesuatu yang tidak diketahuinya. Ilmu memberdayakan generasi manusia untuk berkontribusi kepada masyarakat dan mempersiapkan generasi emas untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, ilmu perlu diajarkan sedini mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melalui Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. TPA ini dapat menjadi wadah bagi anak-anak untuk belajar Al-Quran. Namun, tidak dapat dipungkiri, pada kenyataannya, terdapat pula beberapa kendala yang dialami oleh murid dan juga oleh pendidik. Untuk itu, kami mewawancarai Kak Rizka selaku pembimbing dan Ibu Fani selaku wali murid untuk mengetahui kendala dalam proses pembelajaran yang dilakukan di TPA. Kenalan dulu sama Mbak siapa? Rizka dari mana namanya? Bisa dipanggil Rizka. Oke, Mbak Rizka. Jadi nama saya Fani Prabudi, punya anak satu umur 8 tahun kurang. Kebetulan ngajinya di TPA depan masih tahu. Kita pakai gitu tadi. Mesti akhirnya juga nanti nggak tahu entah itu bilang di walinya atau di kitanya mesti ya kan. Tapi taruh sini ya dan kemarin khusus TPA. Terus nanti bakal diambil-ambilin sama siswa. Terus sering berantakan perangan sumber dayanya Mbak. Kan lebih simpel kalau ngetik di sini ya Mbak. Kalau nulis kan mesti lebih males nggak sih? Banyak. Terus tulisannya harus banyak per anak detail atau apa hilang. Artinya ini kan langsung tercatat dan istilah kayak save. Kalau menurut saya bagus sih Mbak. Karena apa ya? Dari bentuk ininya aja. Kalau bentuk kertas ya mungkin. Saya sebenarnya dari kemarin juga sempat berpikiran, bahkan kayak contohnya yang tadi saya kasih ini ya Mbak, absensi yang sering hilang, open itu kan nggak di open. Terus dulu juga saya sering kasih pimpinan itu kayak materi apa itu selalu nggak mereka openin, jadi kayak hilang kayak cari dulu Mbak. Dan saya pikir kalau misal kita kasih laporan-laporan itu, terutama ke orang tuanya apakah masih disimpan beneran. Jadi memang kendalanya kalau di luar file mesti seperti itu sih kurangnya. Tadi belajarnya gimana? Jadi nggak tahu kok mana aja. Terus tadi ada musik apa enggak? Mungkin ya teman-teman yang punya ada yang pisau, kayak gitu. Iya, kan namanya anak-anak kan. Iya, baik-baik aja. Kalau untuk di zaman digitalisasi sekarang, mau nggak mau kita harus belajar sebagai orang tua. Ya nggak sih? Saya baru tahu dan ini akan memperkenalkan gitu. Dan ini bisa membantu gitu. Oh, kalau diskusi dan catatan itu penting menurut saya Mbak. Jadi Mbak Alisa sendiri nanti bisa diskusi dengan pembimbingnya langsung. Nanti sistem pengajarannya seperti apa, begitu. Menurut saya sih penting ya Mbak. Dari wawancara tersebut, kedua narasumber mengungkapkan bahwa kendala yang paling banyak dialami adalah masalah pemantauan anak dan progres belajarnya. Rizka juga menjelaskan mengenai kesulitan pengarsipan apabila progres belajar anak dicatat hanya menggunakan kertas secara manual. Maka dari itu, kami dari tim Mafaza menawarkan sebuah solusi untuk permasalahan yang sama dengan Kak Rizka dan Ibu Fani melalui sebuah platform yang kami buat dengan nama TPA Access. TPA Access merupakan sebuah platform yang dapat digunakan untuk mencatat progres belajar anak. Aplikasi ini bersifat freemium, free dan premium, di mana pengguna dapat menggunakan aplikasi ini secara gratis dan juga dapat berlangganan di dalam aplikasi ini untuk mendapatkan akses yang lebih banyak. Pendidik dapat mendaftarkan TPA-nya dengan melakukan pendaftaran, kemudian melakukan login, dan memasukkan informasi TPA-nya di laman yang telah tersedia. Jika TPA memiliki beberapa kelas dan materi yang berbeda, pendidik dapat membuat kelas dengan menekan tombol "Buat kelas". Kemudian, pendidik dapat menambahkan murid dengan tombol "Tambah murid" dan memasukkan informasi murid seperti nama dan tanggal lahir murid. Pendidik akan melihat tampilan yang menampilkan daftar murid di kelas tersebut beserta keterangan-keterangannya. Setelah menambahkan kelas dan murid, pendidik dapat menambahkan dan memasukkan materi dengan menekan tombol "Tambah materi", kemudian mengisikan judul dan deskripsi dari materi tersebut. Setelah itu, dapat menekan tombol "Tambah" untuk menyelesaikannya. Pendidik dapat menekan tombol diskusi untuk terhubung dengan orang tua guna mendiskusikan mengenai perkembangan dan aktivitas anak selama belajar di TPA.
Pendidik dapat memanfaatkan tombol ini untuk berdiskusi bersama orang tua agar kendala yang dialami anak juga dapat terselesaikan. Sedangkan dari sisi wali murid cukup memasukkan informasi terkait nama dan tanggal lahir anak serta nama TPA anak untuk dapat melihat progres anaknya. Laman web akan menampilkan nama, badge, dan progres belajar anak serta menampilkan nama pendidik dan riwayat belajar anak. Jika orang tua mendapatkan alert untuk melakukan konsultasi, orang tua dapat menekan tab kotak pembimbing yang mana tombolnya akan mengarah ke aplikasi WhatsApp untuk menghubungi pembimbing lebih lanjut. Itu ya Mbak, kalau saya lihat dari bentuknya sama yang tampilan awal itu udah bagus banget sih Mbak. Saya kira itu hanya sekedar apa ya, mungkin sederhana gitu loh Mbak, mungkin tampilannya masih ya kayak putih atau apa, tapi melihat dari bentuknya, terus habis itu ada kolom-kolomnya sama ada warna-warnanya itu intinya udah menarik gitu loh untuk wali murid bisa tertarik untuk masuk ke sini gitu. Jadi menurut saya bagus, terus juga bisa menaikkan atau meningkatkan tingkat laporan evaluasi gitu, lebih jelas sih Mbak di sini. Kan kalau di kertas kan mungkin terbatas ya, karena kertas kan nggak mungkin benar-benar laporan evaluasi. Kalau di sini bisa lebih